Lah. Assalamualaikum. Ngapa, Bro? Waalaikumsalam, Rika Maning. Lagi ngapa kok? Sebagian dari mendekatkan hati. Maksudnya kepiye kuwi? Chatting Yayang. Lah si Tambojo apa ora ki ceritane? Insya Allah. Kapan? Sun. Sun kuwi apa Sun? Segera. Wis dilamar. Durung. Lah wong urung kok gen sun bae mu bahaya kuwi. Bahaya kepriwe? Haram. Apa nih? Lah udah mekrom. Arep mekrom. Kan arep pada bae urung. Meh. Aduh bahaya kuwi. Bukan ketriwal apa terlanjur olah mergo swarga gara-gara kuwi kayak ki terus orang mekrome. Apa kayak gue? Ya kayak ngono sing jare Pak Kiai ngomongnya kayak ngono. Nyontok mikir di situ. Aduh. Iya, ayo ya. Ya wis lah ya. Ya wis salat dhisik lah ngono. Ya ngono Rika sih mangan apa sing ngono. Ya Rika mau milih salat mo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sayangku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiye teng kene wis gagah kaya kiye kok mal depengkana. Lah Rika Maning. Astagfirullahaladzim. Bebeb lagi menanyakan kabar. Kabar itu bagaimana? Apa yang ditanyakan? Mau janjian? Si Tambojo Sida. janjian arek ngelamar Sida. kapan? Nunggu aku siap. Siape kuwi kapan? Oke. Nunggu dene burung genah. Allah. Jane aku pengen bojo tapi masa anak ngomong arep kesaing sengsara. Lah, Siki ngomong apa? Arep bojo di kabeh ora adus ket wingi klambine ajuk. Ini masih bau parfumnya. Allah. Rika ora paham. Ya bojone ora gelem. Bisa siapa? Nah makane wis haram. Tobat. Ya ketemu Rika kawannya pengen tobat jane lu. Tapi hati kecilku tidak mau. Nek kayak kuwi terus engko maksiat terus orang mlebu swarga pege. Insya Allah mlebu. Lho, lha wis kena maksiat terus orang nang lerene jare karo Aku cuma chatting. Nah, chatting itu salah satu nih pintu maksiatnya nang kono, wo. Oke. Rika kayak biung tiri. Apa biung tirut selewet kabeh biung tiri? Persis kayak Rika. Ngerti? Astagfirullah. Aku tuh sebenarnya kepingin tobat. Tapi nek diceramai gitu terus, aduh, niatku berubah. Aku terus kok nonton terus kayak kuwi. Rika ngali aja nonton. Mbok keblinger kok orang mlebu swarga keprike? Ora. Wis. Pokoknya urusan ini, urusan hati ini cuma aku sama Allah. Rika harus melu-melu. Oh dasar kok kayak kuwi terus orang mlebu swarga lah. Terus Surga ini nembok apa orang lebu. oh surga ini. Oh dasar orang tiap muni Gusti Allah yo. Astaga. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Nyong ora sehat mendadak. Kenapa, Lek? Ustadz tekan. Pasti mau ada teguran. Oh, pasti mau ada teguran. Teguran kau priwe? Anu priwe masalah ya? Orang masalah sih Janet, Ted. Aku cuma chatting sama calon
makmumku. Wis. Syukur ngomong cari nyong orang mlebu swarga, kakean maksiat. Aku cuma chatting kan. Lah gini Ustaz. Lah katanya pengen bojo. Wis kawit ganu dia kandhane kon aja cetang. Tapi bojo gere ngomong, ya kon chatting orang maksiat. Jare chatting kan orang apa-apa. Tapi kan kuwi haram, kudu makrome jare. Gimana Ustaz? Ini memang sih haram yang semacam Oh, itu. iya. Kalau misal Mas Anton wis arep bojo, insyaallah dipermudah urusannya karo Gusti Allah, walaupun durung modalnya sisitik. Ya. Jadi Kanjeng Nabi SAW pernah bersabda, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Salah satu hakun 'alallahi ta'ala aunuhum. Jadi ada 3 golongan yang pasti ditolong sama Allah. Enggak mungkin enggak. Masya Allah. Al-mujahidu fi sabilillah. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Al-mukadabul ladzi yuridul ada. Yani orang-orang yang utang kepengen melunasi utangnya. Kalau dia benar-benar pengen melunasi utangnya, pasti Allah tolong. Yang terakhir, wan nakihul ladzi yuridul afaf. Orang yang menikah karena pengen menjaga kesucian dirinya. Menjaga iffahnya. Supaya enggak chattingan terus, supaya enggak maksiat terus, supaya enggak terombang-ambing hatinya ke sana kemari. Pasti Allah tolong. Allah tolong. Kalau misal belum mampu, Allah pasti kayakan. Kalau misal jauh, Allah dekatkan. Asalkan betul-betul nikahnya itu diniatkan dan dilandaskan pengen menjaga iffah, menjaga kesucian diri, menjaga harga dirinya, menjaga muruahnya. Kados niki Pak Ustaz. Jadi bola-balik dia kandhani jare ngomong chatting karo wong liya. Tapi kon bojo kong kan ora diamuni Gusti Allah, mlebu neraka. Oh, intinya begini, kita selaku penasehat punya adab-adabnya. Ini pesan untuk kita, untuk Mas Rahmat dan teman-teman yang ada di rumah. Kalau kita nasihati, jangan mensyaratkan harus diterima nasihatnya. Kalau kita mensyaratkan, kita menasihati atau mendakwahi, orang yang didakwahi atau dinasihati harus menerima nasihat kita, itu kita zalim. Kata Ibnu Hazm al-Andalusi seperti itu. Kita zalim. Kita sama saja memposisikan diri kita sebagai seorang raja, sedangkan orang yang dinasihati itu seperti budak yang harus taat 100% pada apa yang kita nasihati. Ya. Dan ini saya khawatirnya, walaupun niat kita betul, dan Nabi SAW juga bersabda bahwasanya agama ini adalah nasihat, ya, bukan berarti saya melarang untuk menasihati, boleh, itu utama. Tapi jangan sampai kita yang menasehati justru malah bisa terjeblos ke dalam dosa yang besar. Bahkan malah kita yang terancam masuk neraka. Soalnya pernah ada dalam hadisnya Abu Dawud, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah dengar Nabi SAW bersabda. Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, ya, kana rajulani fi bani Israil mutawakhiyaini. Jadi ada 2 orang laki-laki di Bani Israel yang mereka itu bersaudara. Mereka mencintai karena Allah, mereka bersaudara, sudah lama bersahabat. Fakana ahaduhuma yudnibu wal akhar mujtahidun fil ibadah. Ya. Salah satu di antara mereka adalah orang yang sering berdosa dan bermaksiat. Nah, adapun yang satu lagi orang yang betul-betul giat dalam beribadah. Wala yazalul mujtahidu yarul akhar ala dzanbi. Jadi orang yang beribadah ini, rajin beribadah, sering sekali mendapati saudaranya atau mendapati temannya ini terjebak dalam perbuatan dosa. Faqala lahu aksir, sehingga dia itu tergerak hatinya untuk menasehatinya. Aksir, berhenti kamu dari maksiat, berhenti kamu dari maksiat. Fawajadu ala dzanbi yauman, kemudian di hari yang lain dia juga masih menemukan temannya ini berkecimpung dalam dosa yang sama di suatu hari, sehingga dia berkata, aksir, berhenti kamu dari dosa, berhenti. Tapi ternyata temannya ini mungkin risih, orang yang sedang bergelimang terjebak dalam lingkup dosa kemaksiatan. Kadang-kadang dia itu butuh proses, nggak bisa langsung harus seperti apa yang kita inginkan, ya, simsalabim, ya, abrakadabra, langsung berubah 100% jadi baik. Mereka butuh proses. Kalau kita nasihati terus-menerus, kita omongin terus-menerus, kadang-kadang ada rasa bosen, ada rasa risih. Ya. Ini sama seperti kisahnya ini, 2 Bani Israil ini yang dikisahkan Nabi SAW.
Sampai-sampai orang yang terus-menerus berdosa dia bilang, "Khallini wa rabbi, abu'ita alayya raqiban." Biarkan antara aku dengan Tuhanku saja. Dalam artian, aku tuh tahu ini dosa, aku lagi berusaha untuk bertobat, kamu jangan ngomong terus. Biarkan ini antara aku dengan Tuhanku. Karena dia risih, diomongin terus. Sehingga dia berkata, apakah engkau diutus untuk menjadi pengawas untuk diriku? Ternyata orang yang menasehati emosi. Dinasehati bukannya terima kasih, dinasehati bukannya berubah, tapi malah bilang kayak gitu. Sehingga dia bersumpah. Ya. La yaghfirullahu lak. Aw la yudkhilukallahu jannata. Dia bilang, kamu gak akan diampuni Allah. Kamu gak akan masuk surga, katanya begitu. Ternyata dalam redaksi hadis tersebut dikatakan faqabadu arwahahuma fastama'a inda rabbil alamin. Ternyata dua ruh orang yang bersahabat ini dicabut keduanya sama Allah. Mereka bertemu di hadapan Allah, di hadapan Tuhan semesta alam ini, ya. Kemudian Allah bertanya kepada orang yang mendakwahi, orang yang menasehati, tapi nyumpahin orang yang didakwahi, karena orang yang didakwahi tidak mau nurut seketika itu juga. Allah berkata kepada orang tersebut, "Akunta bi'aliman, au kunta ala ma fi yadi qadiran." Apakah engkau mengetahui akan diriku ini? Yang dimaksud, kamu kok lancang amat sih? Ya. Mengatakan orang lain tidak bisa diampuni. Kan yang memiliki ampunan siapa? Allah Ta'ala. Allah. Apakah kamu mempunyai kekuasaan terhadap apa yang aku simpan dalam genggamanku, kata Allah Ta'ala. Akhirnya Allah berfirman kepada orang yang sering dosa, ya, udkhul jannata birahmati. Kamu orang yang suka bermaksiat, masuk surga dengan rahmatku. Ya. Sedangkan Allah berfirman kepada orang yang ahli ibadah, yang nasehatin tapi marah itu tadi, ya, udkhulu bihi ilan nar. Masuklah kamu ke dalam neraka karena ucapanmu itu. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberi komentar dalam hadis ini, ya, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah Tuhan yang menggenggam jiwaku di tangannya, dalam genggamannya, la takallama bikalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratah. Dia telah mengucapkan suatu ucapan yang telah menggelincirkan atau menghancurkan dunia dan di akhiratnya, dunia dan akhiratnya. Jadi kalau kita mau mendakwahi, kita mau menasehati, pelan-pelan. Kadang-kadang orang yang lagi dalam lagi jahat, sedang jahat atau sedang maksiat, agak susah karena hatinya masih keras. Makanya dakwah itu nggak mesti dengan ucapan, kadang-kadang dengan tindakan, dengan akhlak yang baik, supaya dia nanti tertarik. Sedikit demi sedikit, berproses. Nggak bisa langsung memaksa. Kalau kita maksa sama aja tadi yang dikatakan Ibnu Hazm Al-Andalusi. Sama halnya kita seakan-akan pengen membela harga diri kita. Kita ustadz nih, kita pendakwah nih, bukannya menghargai nasihatku, kok malah nggak mau dengar. Kan akhirnya kita bukan memperjuangkan kebenaran, melainkan memperjuangkan nama kita sendiri, memperjuangkan ego kita sendiri. Khawatirnya demikian. Apalagi tatkala orang yang didakwahi masih menolak, karena mungkin ya masih sedang dalam keadaan jahat itu, ya, maka kita jangan langsung memvonis kamu nggak akan diampuni Allah. Dengan ucapan kayak gitu ya, secara langsung, kamu nggak akan diampuni Allah, kamu nggak akan masuk surga. Khawatir kita melangkahi haknya Allah Ta'ala. Itu untuk orang yang menasehati. Untuk orang yang dinasehati, ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, abghadul kalami ilallah idza qila lahu ittaqillah, ya, faqala 'alaika nafsak. Perkataan yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala apabila dikatakan kepada orang tersebut ittaqillah, bertakwa kamu sama Allah, kemudian dia berkata urus dirimu sendiri. Atau dalam riwayat lain dikatakan ghadiba, dia akan marah. Ya, maka ini juga termasuk sesuatu yang dibenci sama Allah. Ya, intinya nggak usah tunjuk-tunjukkan, kita tunjuk diri kita sendiri saja. Kita tunjuk diri kita sendiri. Untuk orang yang nasihati ada adabnya, untuk orang yang dinasehati juga ada adabnya. Yang menasehati dan yang dinasehati harus sama-sama legowo dan harus sama-sama menjaga akhlak, adab. Kita harus senantiasa husnuzon.
Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Imannya, Nabi bersabda, "Al-mu'minu yatlubu ma'adhira ikhwani, wal munafiqu yatlubu atharati ikhwani." Jadi orang-orang mukmin dia akan senantiasa mencari udzur. Udzur itu ya celah-celah kebaikan ya bagi saudara-saudaranya. Alasan-alasan ya supaya saudaranya itu tidak dicap yang tidak-tidak. Adapun orang yang munafik akan senantiasa mencari kesalahan-kesalahan saudaranya sendiri. Intinya sekali lagi manusia itu dalam setiap keadaannya adalah sedang, lagi. Ya. Maksudnya kita lagi baik, ya sekarang lagi baik, khawatirnya besok buruk. Yang sekarang lagi buruk, belum tentu buruk selamanya, bisa jadi besok benar. Makanya kita harus senantiasa berdoa sama Allah supaya ditetapkan iman Islam kita dan ditetapkan hati kita dalam ketaatan kepadanya dan kecintaan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga kita masuk surga semua, amin. Amin, amin, amin.